Hadirin rahimakumullah, ini adalah ancaman, dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada ahlul bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Yang mempunyai ilmu dari mana? Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahlul bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Izin menanggapi, Beb. Semua pendiri mazhab yang 4 itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun dari mereka yang belajar langsung kepada Ahlul Bait. Imam Syafi'i sendiri contohnya, beliau belajar ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Barulah sahabat Abdullah bin Umar belajarnya dari langsung praktiknya Rasulullah SAW. Padahal kita tahu Abdullah bin Umar bukanlah termasuk Ahlul Bait. Jika didasarkan kepada asumsi sampean itu, maka tentu Imam Syafi'i termasuk orang yang sesat dan menyesatkan, termasuk orang-orang yang bermadhab Syafi'i, seluruh kiai yang ada di Nusantara, dan bahkan mungkin antum juga termasuk orang yang sesat karena telah mengikuti Imam Syafi'i yang sesat. Di mana Imam Syafi'i sesat? Karena tidak berguru dan mengambil ilmu kepada Ahlul Bait. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk hanya mengambil ilmu dari Ahlul Bait, tidak ada. Malah yang ada itu adalah pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pegang teguhlah sunnahku, ikutilah sunnahku, dan tidak hanya cukup sunnahku, tetapi sunnah khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang datang, sahabat-sahabat yang datang sesudah aku, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Padahal sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini tidaklah termasuk Ahlul Bait, tapi Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti beliau-beliau itu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ancaman, dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada ahlul bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Beb, Islam di Indonesia ini menjadi besar, menjadi mayoritas adalah karena jasa para kiai kampung. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka terdiri dari petani, pedagang, peternak, buruh, dan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka jarang dihargai. Seharusnya antum sebagai pendakwah berterima kasih pada kiai-kiai kampung ini, bukan malah menvonis bahwa apa yang telah diajarkan oleh mereka tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Itu pun kalau antum memang benar-benar berdakwah, berjuang, berjihad demi tegaknya, demi tersebarnya agama. Jangan malah menvonis dan tidak menghargai mereka. Jasa mereka sungguh amatlah besar. Ini adalah ancaman dari Rasul SAW, dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya.
Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan Ahlul Bait Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata-kata hanya dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah wahyu, itu kami yakin karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pertanyaan kami sekarang, kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ilmu yang tidak didapat dari seseorang yang bersanad langsung kepada Nabi itu ditolak? Itu kapan? Tolong itu dijelaskan supaya kami tidak menganggap itu hanyalah asumsi antum secara pribadi. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Tenang saja, Beb. Kami mencintai Ahlul Bait. Kami tidak pernah benci kepada Ahlul Bait meskipun hanya seujung kuku ataupun seujung rambut. Tetapi jangan lupa yang dimaksud Ahlul Bait di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis-hadis sahih. Ahlul Bait Rasulullah adalah istri-istri Nabi dan Ahlul Kisah yang 5. Mereka itu adalah Rasulullah sendiri, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Yang lain bukan. Kami mencintai mereka. Kami tidak pernah benci kepada mereka. Bahkan sejak balita kita sudah diajarkan dalam kitab Ad-Dibai. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Ahlu bait Rasulullah adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah para pelindung bumi. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Kalau menurut saya, Habib itu ya lagi mendoktrin itu. Biar para muhibin itu tetap tunduk kepada mereka. Bagaimana cerita? Kalau kita belajar kepada kiai, kepada ustadz yang bukan zuriya dari Nabi Muhammad SAW, kita dianggap sesat. Bagaimana bisa itu? Dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi ya yang bukan saudara dari Nabi atau zuriya dari Nabi, mereka menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat lain. Berarti apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu sesat juga. Orang itu nggak ada nalar, pikiran dia itu sesat gitu kan. Bagaimana bisa suatu ajaran agama selain dari keluarga dari Nabi Muhammad SAW itu dianggap sesat? Berarti seluruh umat di Indonesia ini yang beragama Islam, yang mengiringi Imam Syafi'i, itu berarti sesat. Karena Imam Syafi'i tidak belajar langsung kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Coba, kita itu berpikir dengan akal sehat. Bagaimana bisa coba? Ini agama loh. Yang dimana setiap agama itu, apalagi agama Islam, kita dianjurkan untuk menyuarakan, untuk berdakwah kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita. Tapi Habib ini bilang, kalau kita tidak belajar kepada keturunan dari Nabi Muhammad SAW, kita dianggap sesat. Jadi percuma dong para ustadz, para kiai kampung yang mengajari anak-anak yang ngaji, itu percuma. Saya nggak tahu ya. Mungkin mereka ini sudah tidak ada lagi cara untuk mendoktrin para muhibin, para umat. Jadi mereka menjual status mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW agar apa yang dia ucap, apa yang dia bilang itu selalu dituruti dan didengari oleh muhibin. Mungkin itu tujuannya. Tapi itu sudah keterlaluan. Pembodohan itu sudah keterlaluan.
Masa kita sebagai umat Islam tidak boleh untuk menyuarakan, untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita lain? Karena kita tidak belajar kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak dong ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sesat karena mereka tidak belajar dari ahlil bait Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak ada loh umat Islam yang benci terhadap zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bukan benci, tapi mereka itu meminta kepastian. Apakah benar mereka ini adalah apakah benar kalian itu keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Karena sampai detik ini, sampai saat ini, pembuktian kalian itu tidak pernah ada. Disuruh tes DNA, kalian tidak mau. Jadi bagaimana cara umat percaya kepada kalian kalau kalian pun tidak mau terbuka, tidak mau menunjukkan kebenaran? Malah kalian mengeluarkan fatwa, mengeluarkan dalil bahwa tes DNA itu haram. Ini zaman teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita mau maju? Dan juga tidak ada di dalam Al-Quran melarang kita untuk melakukan tes DNA. Kalian mengeluarkan fatwa, kalian mengeluarkan dalil, itu karena kalian takut, karena kalian itu tidak mau untuk melakukan tes DNA. Karena kalian itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan sampai saat ini, dan sampai detik ini, terkonfirmasi semua keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ya, mereka melakukan tes DNA dan hasilnya adalah J1. Dan kalau itu di luar dari situ, berarti itu dipertanyakan. Berarti harus dipertanyakan apakah benar mereka ini keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ayolah, ya, Habib yang terhormat, saya tidak tahu namanya siapa, ya. Ayolah, jangan kalian itu doktrin karena lantaran kalian itu sudah tidak ada panggung lagi. Karena lantaran orang tidak percaya lagi kepada kalian. Itu bahaya loh. Ajaran kalian itu sama saja mengajari sesat. Jadi daripada kalian melakukan tindakan konyol seperti itu, mending kalian itu bagaimana caranya mengungkap kebenaran dengan tidak menyakiti umat. Kalian ngomong aja bahwa kalian itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan kalian minta maaf. Jadi pandangan saya dan menurut saya apa yang dibilang oleh si Habib ini tidak masuk akal dan itu hanyalah doktrin agar kita takut dan selalu percaya kepada mereka. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.